Hai guys, welcome back again di Alts Update. Alts Update kali ini kita akan bahas kembali untuk CHZ atau Chiliz dari koin yang kita udah tracking beberapa hari yang lalu. Jadi tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Nah untuk hari ini tadi ada rilis data non-farm payroll, gimana dampaknya, itu nanti akan saya upload berbarengan dengan kondisi Bitcoin. Mungkin sekilas saja, intinya ini bagus buat dolar Amerika ya, terutama untuk The Fed sendiri dalam nantinya mengambil kebijakan. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, teman-teman bisa interpretasikan dulu, nanti baru kita coba diskusi mungkin dari video yang berbeda atau terpisah, teman-teman ya. Nah, by the way, untuk kondisi daripada CHZ atau Chiliz, ini menurut saya kita kelihatannya masih dalam fase koreksinya dia ya. Dan yang paling penting adalah kita itu tertahan itu di kisaran area resistance yang cukup major untuk time frame daily. Sempat kayak fake out gitu, tapi kemudian kita langsung pull back lagi, dan sekarang posisi kita itu berada di kisaran level major support juga. Kalau menurut pandangan saya. Kenapa? Soalnya gini guys, kalau kita lihat prosesnya dia turun, naik, dia kan turun, dia create lower low, and then dia create lower high, and then dia kembali terdecline, tapi menariknya kan dia ketahan nih di kisaran area lebih kurang 0,178 dolar atau 0,18 dolar lah kita pembulatan. Setelah dia melihat, maksudnya setelah bentuknya koreksinya ya, atau istilahnya pullbacknya ini seperti double bottom, kemudian si CHZ tuh terbang ya, dia rally cukup signifikan sampai akhirnya dia create kayak semacam sedikit higher high, cuman karena fake out, habis itu dia turun, tidak ada higher low, kemudian tidak ada tahanan, kemudian tidak ada bisa dibilang tidak ada reaksi pada mungkin level support sebelumnya, dan hasil dia turun lebih jauh lagi, dan sekarang kita ketahan di kisaran 0,2120 dolar. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya Fibonacci level ya, di kisaran 0,618. Nah, saya tarik itu dari bawah sini ya, dari lowestnya atau di swing low-nya, kita tarik ke swing paling atasnya, which is swing high-nya di sini. Nah, ternyata level tersebut merupakan level Fibo 61,8%. Dan bagi sebagian orang percaya bahwa Fibo 61,8% ini adalah golden pocket atau golden ratio, di mana umumnya itu bisa memberikan reaksi berupa tahanan atau berupa potensi untuk membuat market itu terjadi reversal. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat saat ini bisa dibilang CHZ lagi bertahan ya, setidaknya untuk beberapa hari ini kita kelihatan bertahan pada level tersebut. Oke? Nah, kemudian sebenarnya saya belum menggunakan exponential moving average, tapi setelah kita gunakan moving average terutama yang exponential, di sini menunjukkan bahwa CHZ itu pertama ya, waktu dia sebelum mendapatkan sentimen positif itu terjadi yang namanya bull cross. Kemudian setelah bull cross terjadi, kita lihat si CHZ ini mampu bertahan di atas exponential moving average, terutama yang 55 atau yang periode 55, yaitu pada garis yang berwarna hijau ini. Dan sudah, kalau sama dengan kondisi saat ini, itu sudah 3 kali kita ngetes ke level tersebut. Jadi kalau misalnya kita ngelihat CHZ somehow pada closing time frame daily itu closing di bawah 61,8% plus dia close di bawah exponential moving average, maka lumayan besar potensinya untuk kita ngelihat CHZ akan kembali ngetes ke level-level seperti 0,18 dolar sampai 0,1750 dolar, karena memang hanya ada di level itu aja kita ngelihat ada level of supportnya ya. Selebihnya kalau kita tidak bertahan di sini, maka pergerakannya sampai ke bawah itu baru ada level support lagi, itu jaraknya lumayan jauh guys ya. Jadi kalau misalnya buat saya ngelihatnya CHZ saat ini sebetulnya itu ada opportunity untuk bisa dimanfaatkan. Karena dengan kondisi Bitcoin agak tertekan, minus 1,9%, CHZ entah kenapa bisa bertahan dengan kondisi gain hari ini sekitar 0,5% ya. Cuma memang di sini posisi kita belum bisa dikatakan benar-benar totally bullish, begitupun aman dari bearish ya, karena sekali lagi tekanan dari Bitcoin masih ada
Plus kalau misalnya kita lihat memang di sini belum ada tanda-tanda ya bahwa buyers itu tertarik untuk mempertahankan level ini untuk kemudian mengangkat harga CHZ menjadi lebih tinggi. Dan seperti yang kita udah bahas berkali-kali pada video CHZ sebelumnya, CHZ ini kan sentimennya cenderung ke Piala Dunia ya. Jadi kalau misalkan Piala Dunia ternyata bisa betul-betul memberikan impact yang positif pada CHZ, nah inilah menjadi alasan kenapa Chiliz itu boleh dipertimbangkan. Paling setidaknya untuk time frame daily yang perlu di-note adalah Fibonacci ratio 61,8% atau di kisaran level 0,2120 dolar. Alright. Nah, untuk time frame hourly-nya, ini masih sama dengan situasi update kita terakhir, di mana saya ngelihat CHZ ini posisinya cenderung membentuk semacam sebuah descending broadening wedge pattern yang sampai sekarang menurut pandangan saya ini masih di-respect dengan sangat baik ya. Cuman memang untuk trendline bagian bawahnya sendiri sebetulnya sulit untuk di-follow up. Jadi kalau saya personally akan lebih fokus ke bagian atasnya, karena kalau misalnya bagian atasnya nggak break pun sebaiknya kita tidak berspekulasi untuk mengambil transaksi long. Minimal setelah trend line-nya berhasil di break, big fund zone-nya berhasil di break, baru kita bisa istilahnya lebih confident terhadap potensi pergerakan CHZ untuk rebound kembali. Nah, kenapa di level ini ada box berwarna abu-abu? Mungkin sedikit remind aja, karena terakhir sebetulnya kan terdapat sebuah level of resistance di sini, dan kita tuh udah lumayan ketahannya di level tersebut ya. Lumayan ketahan sampai akhirnya dia rally dan breakout. Nah, kalau diperhatikan levelnya itu datang dari kisaran harga 0,2130 dolar tadi. Jadi di level inilah saya lihat ada kemungkinan kita bisa mendapatkan reaksi lah dari para buyersnya. Jadi itu untuk pertimbangan saat ini yang saya perhatikan. Nah, kalau misalnya kita lihat pergerakannya sendiri, di sini menariknya adalah ketika Bitcoin di sini create lower low, CHZ itu nggak create lower low, tapi dia hanyalah tersideways aja di dalam sebuah triangle pattern. Jadi kalau misalnya mengacu pada teori daripada triangle pattern sendiri, itu setelah dia turun, kemudian dia first pullback, ini adalah wave A-nya, kemudian di sini wave B, wave C, wave D, dan seharusnya wave E ini adalah terakhirnya ya untuk CHZ. Kalau misalnya yang terjadi setelah 5 wave pergerakan di dalam triangle ini, kemudian CHZ entah kenapa dia breakdown lagi, maka kembali lagi ke time frame daily, dan itulah situasi yang sebetulnya tidak boleh terjadi untuk si CHZ. Karena kalau misalnya itu terjadi, berarti kita akan melihat CHZ turun kembali ke harga yang lebih rendah. Dan kalau misalnya base case scenario-nya adalah proses penurunan ini memang ternyata merupakan pelemahan momentum sellers, jadi ada selling pressure, selling pressure, selling pressure, and then selling pressure, selling pressure, dan berikutnya kita lihat semakin lama semakin melemah dan bisa menjadi sebuah indikasi awal adanya potensi reversal. Nah, tapi kembali lagi teman-teman sekalian, dengan sentimennya yang cenderung negatif, lebih tepatnya karena Bitcoin dan juga dari pergerakannya sendiri kita berada di dalam descending channel, alangkah lebih baiknya untuk CHZ dipertimbangkan entry pada saat kalau misalkan dia sudah berhasil break dan bahkan even better sudah berhasil terkonfirmasi atas yang namanya higher low-nya. Dengan demikian kita bisa lebih safe dan kita bisa lebih memastikan bahwa oh beneran nih ada buyers yang nahan CHZ selama beberapa hari terakhir ini. Jadi kalau misalkan itu belum terjadi, menurut saya sekarang agak spekulatif. Alangkah lebih baiknya sabar sedikit menunggu hingga adanya konfirmasi. Oke? Jadi itu aja teman-teman untuk update saya seputaran si CHZ ini. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi yang menarik tentang apa yang saya sampaikan terkait dengan update-nya untuk price action daripada si CHZ. So thank you very much guys, sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone and have a nice day. Cheers guys, bye bye.